Kutub Utara bukanlah sebuah pulau, bukan juga sebuah benua seperti Kutub Selatan yang biasa disebut dengan benua Antartika. Kutub Utara hanya sebuah lapisan es yang tebal mengapung di Laut Arktik. Artinya, sebagian besar wilayah Kutub Utara berupa lapisan es yang dapat berpindah-pindah setiap tahunnya sehingga Kutub Utara tidak seperti Kutub Selatan yang berupa pulau. Namun secara teknis, Kutub Utara adalah titik di mana garis medan magnet bumi tegak lurus dengan permukaan bumi di wilayah Arktik. Titik paling utara dari bola bumi merupakan satu-satunya titik yang dilalui oleh garis khayal 90 derajat lintang utara. Kutub Utara juga menampilkan fenomena alam yang menakjubkan. Aurora Borealis atau cahaya utara adalah salah satu fenomena alam paling spektakuler di Kutub Utara. Terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi di sekitar kutub. Hasilnya adalah tarian cahaya yang memukau di langit, biasanya dalam warna hijau, merah, biru, atau ungu. Fenomena ini menciptakan pemandangan langit yang luar biasa indah dan menjadi salah satu atraksi alam paling menakjubkan di dunia. Musim panas di Kutub Utara juga merupakan fenomena yang unik di mana matahari tidak pernah tenggelam di horizon selama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Hal ini terjadi karena kemiringan bumi yang ekstrim di sekitar kutub, sehingga selama musim panas, wilayah ini mengalami siang tanpa akhir, menciptakan suasana yang sangat berbeda dari tempat lain di dunia. Pada musim panas, suhu di Kutub Utara bisa mencapai sekitar 0 derajat Celcius karena adanya pencairan es yang signifikan. Sedangkan pada musim dingin, suhu bisa turun drastis menjadi minus 40 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah lagi. Sehingga ini menjadi salah satu faktor bahwa lapisan es di Kutub Utara bisa berpindah-pindah tergantung musim. Hal ini tidak efektif untuk membangun stasiun permanen di Kutub Utara, berbeda dengan Kutub Selatan. Namun, Uni Soviet yang kemudian disebut Rusia telah membangun sejumlah stasiun apung berawak setiap tahun sejak tahun 1937, beberapa di antaranya telah melewati atau sangat dekat dengan kutub. Sejak tahun 2002, sekelompok orang Rusia juga secara tahunan mendirikan sebuah pangkalan bernama Barnaul yang dekat dengan kutub. Barnaul adalah pangkalan penelitian dan eksplorasi yang didirikan secara sementara di dekat Kutub Utara setiap tahun oleh sekelompok orang Rusia sejak tahun 2002. Pangkalan ini digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian ilmiah, pelayaran, dan ekspedisi di daerah tersebut. Pangkalan ini biasanya beroperasi selama beberapa minggu pada musim semi sebelum dibongkar kembali. Ekspedisi ke Kutub Utara seringkali merupakan perjalanan yang menantang dan berbahaya karena kondisi cuaca yang ekstrem dan medan yang sulit di daerah tersebut. Ekspedisi tersebut biasanya dilakukan oleh tim peneliti, ilmuwan, atau petualang yang tertarik untuk mempelajari lingkungan Kutub Utara termasuk iklim, flora, fauna, dan geologi. Ekosistem di Kutub Utara merupakan lingkungan yang unik dan rentan yang terdiri dari es laut, laut terbuka, dan sedikit daratan. Meskipun terlihat tidak ramah bagi kehidupan, ekosistem ini sebenarnya sangat kaya akan kehidupan. Fauna di Kutub Utara termasuk beruang kutub, rubah Arktik, dan berbagai spesies burung laut. Selain itu, flora di Kutub Utara terbatas pada lumut, ganggang, dan beberapa spesies tumbuhan rendah lainnya. Namun, ekosistem ini semakin terancam oleh perubahan iklim global yang menyebabkan pencairan es laut yang cepat, peningkatan suhu udara dan laut, serta perubahan pola cuaca. Untuk mengatasi tantangan ini, Dewan Arktik atau Dewan Kerjasama Arktik berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah Arktik. Dewan ini adalah forum antar pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan koordinasi di antara negara-negara yang memiliki kepentingan di wilayah Arktik. Didirikan pada tahun 1996, Dewan Arktik terdiri dari 8 negara anggota dan melibatkan perwakilan dari komunitas asli Arktik. 8 negara tersebut yaitu Kanada, Denmark melalui Greenland, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, Rusia, dan Amerika Serikat melalui Alaska. Dewan Arktik tidak hanya memfasilitasi dialog dan kerjasama di berbagai bidang, termasuk perlindungan lingkungan, penelitian ilmiah, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
tetapi juga berperan dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah Arktik. Dengan kerjasama yang kuat antara negara-negara anggota dan pihak-pihak terkait, kita dapat menjaga ekosistem yang unik dan berharga ini untuk generasi mendatang. Selain itu, Dewan Arktik dibentuk atas dasar agar tidak terjadi konflik di masa depan dalam hal klaim hak sumber daya alam yang ada di wilayah Kutub Utara ini. Kutub Utara bukanlah tempat yang sering terjadi konflik bersenjata seperti halnya di daerah lain di dunia. Dengan meningkatnya minat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Arktik, terutama karena perubahan iklim yang memungkinkan akses lebih mudah ke daerah tersebut, beberapa potensi konflik telah muncul. Beberapa isu yang menjadi sumber potensi konflik di Kutub Utara antara lain klaim teritorial. Beberapa negara, termasuk Rusia, Kanada, Denmark melalui Greenland, Norwegia, dan Amerika Serikat, memiliki klaim atas bagian dari Laut Arktik. Sementara klaim-klaim ini diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Dengan mencairnya es laut di Arktik, sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral menjadi lebih mudah diakses. Hal ini telah menimbulkan persaingan antara negara-negara yang ingin mengklaim hak atas sumber daya ini. Perubahan iklim global telah mengubah ekosistem Arktik dengan cepat, mempengaruhi mata pencaharian tradisional komunitas asli Arktik. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara negara-negara yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Meskipun konflik di Kutub Utara cenderung bersifat politik dan ekonomi daripada bersenjata, isu-isu ini tetap menjadi fokus perhatian internasional karena potensi dampaknya yang besar bagi lingkungan, ekonomi, dan politik global. Upaya-upaya diplomasi dan kerjasama regional terus dilakukan untuk mencegah konflik dan memastikan keberlanjutan wilayah Arktik.